Amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Om Madian Rufaida, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti beserta artinya adalah Mami Wulan dan Bunda Iin di frekuensi 141,640 MHz. Dan yang sudah terkoneksi rekan-rekan yang ada di 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryatina Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul Quran dan Kehidupan Umat. Untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bunda Arianti yang berada di Sumatera. Saya kembali kepada pembahasan ayat suci Al-Quranul Karim. Panggil Mami Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Nain, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan dipergunakan frekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
أطاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dengan godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 20. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Ayat 21. Dan ingatlah Hud atau saudara kamu, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Maha benar yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi baik di frekuensi ataupun di DVA CH024 bersama Dada dan Dakwah secara istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi buat kita semua bahwa kita ini kelak pada hari kiamat akan berkumpul di dalam panji yang satu, yaitu panji Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alam. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran dan kehidupan umat. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia untuk menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menjamin kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Apabila manusia menjalankan petunjuk Al-Quran tersebut, jamaah yang saya hormati, benar-benar tidak separoh-separoh, tetapi jamaah yang saya hormati, suatu kenyataan bahwa masih banyak di antara umat Islam
yang belum menjalankan petunjuk Al-Quran sehingga jaminan Allah sebagaimana yang dijanjikannya belum dapat diperoleh. Begitu jamaah yang saya hormati. Bahkan banyak pula di antara kita yang bangga terhadap Al-Quran, tetapi di dalam perilakunya justru bertentangan dengan Al-Quran. Disumpah dengan Al-Quran di atas kepala, tetapi aplikasi jauh daripada Al-Quran. Akibatnya bagaimana? Bukan kedamaian dan kebahagiaan hidup yang didapat, melainkan keresahan dan kesengsaraan yang dirasakan. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya hormati, hal tersebut kita lihat dan terjadi karena apa? Yang pertama, sebagai muslim kita mengetahui bahwa Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup kita. Tetapi kita tidak mengenal isi yang terkandung di dalamnya. Maka belajar terus apa yang dibacakan, apa arti dan tafsirnya. Setelah dibaca, kemudian tahu arti dan tafsirnya, kemudian kita diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan diamalkan. Kalaupun tahu, tetapi ada kalanya hanya sekedar tahu saja. Tidak tahu bacaan dan kandungan ayat-ayat. Juga ada kalanya jamaah yang saya hormati mampu membaca Al-Quran, bahkan sangat fasih membacanya, tetapi buta terhadap kandungannya. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini kita tidak mampu membaca dan tidak mengetahui kandungan Al-Quran karena tidak ada semangat atau kemampuan untuk dapat membacanya dan mendalami isinya, atau karena kita jamaah yang saya hormati selalu disibukkan oleh hiruk pikuknya urusan duniawi sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar membaca dan mengkajinya. Akibatnya jamaah yang saya hormati, perilaku hidup kita tidak sejalan dengan Al-Quran. Bahkan banyak yang bertentangan jamaah yang saya hormati, sehingga menyembah kesengsaraan dan kesedihan terus jamaah. Inilah sebabnya jamaah yang saya hormati. Orang yang demikian jamaah yang saya hormati ibarat seorang yang mengarungi lautan. Ia mengetahui tujuan, mempunyai sampan lengkap dengan dayungnya, tetapi ia tidak mengetahui manfaatnya sehingga ia tidak dapat menggunakan untuk berlayar mencapai tujuan. Akhirnya ia termasuk dalam gelombang dahsyat, diamuk jamaah yang saya hormati oleh gelombang yang luar biasa jamaah yang saya hormati. Begitulah akhirnya. Jamaah yang saya hormati, orang yang buta terhadap kitabnya sendiri itu bagaikan keledai yang membawa kitab. Dia tidak tahu apa yang dibawanya itu. Bagaimana mungkin orang dapat menjalankan Al-Quran sedangkan isinya saja ia tidak tahu. Karena itulah jamaah yang saya hormati, sebagai muslim adalah kita berusaha agar mampu membaca kitab suci Al-Quran dan berusaha mendalami kandungannya. Sebab dengan kita membaca jamaah yang saya hormati dan mengetahui kandungan Al-Quran, maka akan teranglah rambu-rambu petunjuk jalan harus kita lalui di dalam hidup ini akan terbuka. Al-Quran jangankan dibaca, diperdengarkan akan tenang hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'ul qulub. Dan juga kelak akan menjamin kebahagiaan hidup yang sejati jamaah yang saya hormati. Dan akan terang pula lah rambu-rambu di dalam hidup ini yang mesti kita hindari akan terlihat tentu jamaah yang saya hormati. Bila kita telah mengetahui petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu Al-Quran tersebut, maka yang demikian itu merupakan pangkal untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, untuk itu maka hendaklah kita meluangkan waktu hanya 30 menit saja di dalam 24 jam satu hari satu malam. Tetapi rasanya
bagaimana berat sekali untuk mendengarkan tausiah, untuk membaca Al-Quran. Itulah jamaah yang saya hormati, beratnya ujian. Padahal dari tempo 24 jam kita istirahat, jamaah yang saya hormati, kita tidur. Rasanya waduh jauhnya untuk membaca Al-Quran hanya beberapa ayat saja di waktu 24 jam, jamaah yang saya hormati. Allahu Akbar. Dan ini kita perlu, jamaah yang saya hormati. Ini adalah tuntunan kita, jamaah yang saya hormati. Ini yang membawa petunjuk kita ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasanya berat sekali. Padahal kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau bahasa Sunda tidak tahu terima kasih. Begitu gaduh rasa rumasa. Orang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan yang tak terhitung banyaknya. Selama 24 jam mulai dari tidur sampai tidur kembali, tak terhitung kenikmatan untuk membaca Al-Quran saja, mengkaji Al-Quran saja rasanya berat sekali. Ya Allah, ya Rabbi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami ini sudah menzalimi diri kami. Kalau Allah tidak mengampuni atas kezaliman, tentunya kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itulah jam. Dalam kita meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jangan sampai kepentingan duniawi mengalahkan kepentingan ukhrawi yang menyebabkan kita buta terhadap undang-undang Allah di dalam Al-Quran. Ya, terhadap orang-orang muslim yang tidak mengetahui isinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, jamaah yang saya hormati, yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada Taurat kemudian mereka tidak memikulnya atau mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Silahkan dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 5, jamaah yang saya hormati. Saya hanya menyampaikan saja. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, yang menjadikan kita tidak memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala ialah karena kita telah mengetahui bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kita fasih membacanya dan mendalami isinya, tetapi kita tidak mengamalkannya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini seorang yang mendalami dan menguasai Al-Quran tetapi tidak menjalankan petunjuk-petunjuknya adalah karena dirinya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga bukan kehendak hati yang dipenuhi, melainkan kemauan nafsu yang dituruti. Atau juga karena dirinya masih diliputi rasa malas, rasa malu, gengsi dan lain sebagainya, sehingga tidak mau menjalankan ajaran di dalam Al-Quran. Kami sahabat Kultum Insani menyediakan lahan untuk belajar Al-Quran, baik di udara ataupun jiling. Apa jiling itu? Ngaji keliling dari rumah ke rumah, ya, supaya tidak riskan nanti kalau bertanya. Kalau bertanya di darat kita tidak riskan, kalau nanya di udara ya sedikit banyak seperti itulah. Begitu jamaah yang saya hormati. Akibatnya bagaimana? Banyak orang yaitu mengilmui Al-Quran, banyak cendekiawan muslim. Tetapi jamaah yang saya hormati, sekali orang yang mengamalkan petunjuk Al-Quran, banyak orang yang mendalami undang-undang Al-Quran, namun tidak sedikit yang amal perbuatannya juga bertentangan dengan undang-undang tersebut. Maka pantaslah jamaah yang saya hormati bila mereka jauh dari lindungan Allah, jauh dari kedamaian dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Perilaku yang demikian itulah jamaah banyak kita jumpai di masyarakat. Banyak orang mengetahui perbuatan yang dilarang Al-Quran, tetapi mereka tetap saja melanggar. Karena itulah
Sebagai muslim yang telah mendalami dan menguasai kandungan Al-Quran, hendaklah kita berusaha jamaah menerapkannya di dalam seluruh tata kehidupan kita semua. Sehingga dengan menerapkan tersebut kita ini benar-benar akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan hidup yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang saya hormati, hendaklah kita berjuang terus melakukan hawa nafsu sehingga kita tidak diperhambakan olehnya, dikuasai olehnya. Demikian juga hendaklah kita menyingkirkan rasa malu terhadap manusia, rasa malas juga, dan gengsi juga yang ada pada diri kita. Gengsi tidak boleh. Apa sebab? Sebab tersebut ini merupakan penghalang untuk berbuat kebajikan. Yuk, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Di samping itu juga orang yang telah mendalami Al-Quran, memahami semua pedomannya, tetapi dengan sengaja meninggalkan atau melanggarnya, ia disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang fasik. Untuk itu, jamaah yang saya hormati, hendaklah kita berusaha jangan sampai menjadi orang yang fasik. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fanasuhum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jamaah yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menjadikan kita tidak memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ialah karena kita pandai tentang Al-Quran, tetapi kita mengamalkannya hanyalah sebagian yang cocok dengan nafsu kita sendiri. Yang cocok-cocok saja, begitu, yang enteng-entengnya saja. Yang lain ditinggalkan atau dicampakkan, yang berat-beratnya mah. Begitu. Seseorang yang berperilaku demikian itu karena apa? Karena hakikatnya itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada salah satu hadis yang sunati, an-nikahu min sunati pabadugi ban sunati palaisa mini, enteng. Nikah itu sunnah kami. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah kami, maka tidak termasuk golongan kami. Nah, enteng cenah ieu mah, laksanakeun sunnah namanya nikah nabungkul, padahal masih banyak. Nah, itu yang enteng-enteng, yang genah-genah saja dilaksanakan. Nah, itulah jamaah salah satu contoh, tapi tidak semua, pasti ada. Nah, undang-undang Al-Quran yang harus jamaah yang hormati patuh atau mengikuti kemauannya. Ini nu hararesna mah tinggalkeun lah. Salat malam tinggalkan, bersedekah tinggalkan. Aduh, kata we nu ngeunah-ngeunah we. Nah, akibatnya di dalam hidup kita ia hanya melaksanakan sebagian ibadah saja. Yang lain ditinggalkan. Kadang-kadang ia mengerjakan kewajiban sholat, tetapi kewajiban puasa ditinggalkan, atau kadang-kadang sebaliknya jamaah terkadang sholat zakat dan puasa ia kerjakan, tetapi kemungkaran ia lakukan. Allah. Yang terakhir jamaah yang saya hormati, jangan dulu undur. Jamaah yang saya hormati, sebagian ayat Al-Quran terkadang dijadikan dasar untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongannya. Nah ini tahun ini kade hati-hati jangan. Sebagian lain dijadikan jamaah sebagai alat untuk mencemoohkan orang atau golongan lain. Ada lagi. Bagian ayat lagi yang dianggap merugikan kepentingan duniawinya ditutup-tutup agar orang lain tidak menyinggungnya. Ya umatnya ngajinya ulah nyinggung ayat eta ieu kade urang nyeri di situ. Ada deui ustaz cik panginggungkeun ayat eta, ada lagi. Begitu. Tergantung kemauannya. Orang-orang yang berbuat seperti itu bukan saja tidak mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jamaah bahkan akan mendapatkan murka dan kutukan
karena ia telah menipu dan mempermainkan ayat-ayat Allah dan petunjuk-petunjuknya, begitu kan? Nah, karena itulah jamaah, kita sebagai muslim hendaklah benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada semua perintahnya, dan menjadikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup secara kafah. Apa itu? Kafah keseluruhan jamaah, bukan hanya sebagian-sebagian, karena hal inilah merupakan kewajiban kita jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita telah tunduk kepadanya, patuh dan taat kepada seluruh undang-undang Al-Quran, telah memenuhi semua kewajiban dengan penuh keikhlasan, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Kaum muslimin rahimakumullah yang saya hormati, yang terakhir sekali, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik dia laki-laki ataupun perempuan di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari uraian yang saya sampaikan, kita simpulkan: pertama, jamaah yang hormati bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang hakiki. Kedua, kita jamaah yang hormati akan memperoleh kebahagiaan yang sejati bila kita berpedoman hidup pada Al-Quran. Sebagai penutup, mari kita menjadikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman yang bagi kita semua, seluruh tata kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjamin ketentraman, kebahagiaan hidup kita yang hakiki di dunia dan akhirat. Mengaturkan banyak terima kasih yang masih aktif pada pagi hari ini, Ibu Ai Hayati dari Jawa Barat, Kota Bandung. Kemudian siapa lagi? Bunda Arianti, terima kasih. Ibu moderator dari Sumatera Utara, terima kasih juga. Evica, agak jelok Evica dari Jakarta, terima kasih. Terima kasih pula kepada Mbah Wiro, terima kasih. Evica terpental, barusan dipanggil ke Pak Ustadz. Terpental, mana jempolnya Evica dari Jakarta. Ya, terima kasih jempolnya. Izin monitor, terima kasih. Bang Wifi, terima kasih. Noong wae Bang Wifi ya. Mahabrata, terima kasih dari Cianjur. Mami Wulan, sehat Mami. Bagus suaranya Mi. Tinggal nyeting ya. Eyang Kamojang, insyaallah nanti apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala juga akan jumpa, asa ngagonok ya titipan belum sampai. Kepada seluruh sahabat Kultum Insani yang masih mendengarkan suara di pagi hari ini ya, sehat selalu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator bersama Net Control Station. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141 640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah yang tanpa bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberkahi dengan kesehatan, diberikan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, berkecukupan dan berlebihan. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Amin, Allahumma amin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.